Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita nih, teman-teman. Masya Allah. Ada dua contoh yang kemudian itu bisa, insya Allah, kita jadikan model pembelajaran, bahkan kemudian menjadi bagian yang insya Allah kita bisa yakini untuk kemudian bagaimana kita bersikap menjemput rezeki. Perintah dari Allah itu adalah ikhtiar aja, berusaha dan tidak berputus asa akan rahmat Allah. Perintah dari Allah dan Rasulnya itu adalah bagaimana Nabi kita bilang untuk menjalin atau melakukan silaturahim. Kata Nabi apa? Mereka yang melakukan silaturahim itu akan memperbanyak rezeki dan menambah umur. Nah, saya mau cerita pertama. Di Quran itu kisah yang kemudian dilakukan oleh istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu siapa? Siti Hajar. Itu ketika kemudian ditinggalkan di lembah yang tandus. Di lembah yang tandus tersebut kemudian Nabi Ibrahim pergi meninggalkan begitu saja. Lantas ditanya, apakah ini perintah Allah? Barulah dijawab oleh Nabi Ibrahim, iya perintah Allah. Maka tawakal dia sebagai seorang istri berpindah dari yang tadinya, kok tega suamiku ninggalin aku di sini. Itu ujian Nabi, ya Allah, luar biasa sekali. Kok tega? Tapi begitu suaminya bilang, iya itu perintah Allah, dia langsung pindah, nggak ngandelin lagi suaminya. Masya Allah, ada nggak ya istri-istri kayak gini? Tinggalin gitu. Terus kalau sekarang ya nggak mungkin lah, karena kita nggak ada Nabi lagi. Tapi kemudian Siti Hajar itu, oh kalau memang ini perintah Allah, yakin. Apa yang kemudian dilakukan oleh Siti Hajar ketika kemudian bayinya Ismail itu menangis kelaparan sementara nggak ada susu, sementara nggak ada yang bisa diminum. Dia lihat, oh di bukit sana, akhirnya dia melihat Sofa Marwa, gitu. Lihat bukit ketinggian, itu kan pesan nih. Dia berusaha dulu naik ke ketinggian untuk melihat sekitarnya, lalu dilihatlah di bukit Sofa, misalkan dia di Marwa, oh ada, ini kayaknya ada air di sana, dia pergi ke sana. Ternyata di sana nggak ada, dia naik ke atasnya lihat lagi, oh di Marwa, mungkin tadi di tempat yang tidak terlihat, balik lagi terus. Nah, pesannya apa coba? Datang ke Sofa, datang ke Marwa, bolak-balik dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Apakah airnya kemudian Allah keluarkan di Sofa atau di Marwa? Enggak. Keluarnya in between, tidak di Sofa, tidak di Marwa. Di tempat bayinya ditinggalkan. Yang kedua contohnya, bagaimana Nabi kita memerintahkan kita untuk silaturahim, untuk mendapatkan rezeki, dia menambah rezeki. Masya Allah, ini saya contoh aja tahadus bin nikmah. Kita semua, saya yakin sekali teman-teman, banyak sekali yang mengalami peristiwa yang sama, bahkan jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa, tapi ini contoh. Jadi perintahnya kan suruh silaturahim aja ya. Nah maka ketika kemudian suatu saat nih, tahun 2000-an awal waktu itu, saya mengerjakan sebuah project gitu ya. Di Bandung sini, kemudian dianggap sukses sama kawan saya yang dia bekerja di satu perusahaan multinasional company. Nah, kemudian karena sukses, projectnya sih ya segitulah ya. Nah, 200, nggak nyampe 200 juta. Kecil, tahun itu gitu ya. Dia besar sih, tahun itu besar. Masya Allah, dia merasa senang banget. Kemudian tahun berikutnya dia ngundang saya ke Jakarta. Kang, bisa ke sini nggak? Ada pekerjaan nih. Siap. Saya pakai kereta di tahun 2004 apa ya. Dia pakai kereta ke Jakarta. Kemudian ke kantornya yang megah, gedung tinggi. Lalu ngobrol proyek tersebut. Itu nilainya nggak nyampe 1 miliar. Nggak nyampe 1 miliar. Akhirnya oke, kita mau kerjain. Tahu-tahu ada temennya lewat. Terus temannya ini bilang, kamu ngobrolin proyek apa? Bisik-bisik tapi kedengeran sama saya. Oh ini, di Jakarta nih mau ada proyek ini. Bukannya itu mau dikerjain sama si Fulan? Kan saya denger orang bisik-bisiknya kenceng. Nah dia pergilah gitu ya. Saya tanya nih sama teman saya ini, karena dulu penunjukan langsung begitu loh proyeknya. Itu katanya mau dikerjain sama si Fulan. Enggak, saya yang punya kewenangan untuk nunjuk, saya nggak mau sama si Fulan, saya maunya sama Kang Riza. Tapi itu katanya si Fulan, boleh nggak saya minta telepon si Fulan itu, saya bilang gitu. Mau ngapain? Enggak, saya mau nanya-nanya aja. Dikasih lah sama dia nomor telepon si Fulan. Saya telepon.
dari kantor X, saya mau ngecek sudah sampai mana persiapan pekerjaan. Oh, saya sudah siapin ini, siapin ini, siapin. Terus tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu SPK penunjukannya gitu ya. Tinggal nunggu surat itu udah tinggal jalan. Oke, sip. Saya bilang, udah tutup. Terus saya bilang sama teman saya yang mau minta saya ngerjain proyek dia. Saya bilang, saya nggak mau proyek ini. Kenapa, Kang? Nggak, itu sudah persiapan begini, begini, begini. Sama dia aja, saya bilang. Jangan sama saya. Tapi saya maunya sama, enggak, saya nggak mau. Udah, tapi Akang udah jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta. Nggak ada masalah. Saya niat silaturahim, Masya Allah. Beneran silaturahim. Seneng bisa silaturahim aja. Dan memang saya beneran seneng. Tidak kemudian kecewa atau segala macam. Akhirnya dia nggak enak, tapi ya sudah saya pulang gitu ya. Pamitan. Masih di kereta belum nyampe Bandung. Ditelepon lagi sama dia. Kang, besok bisa kesini lagi nggak? Ada yang lain katanya. Siap, saya pergi lagi lah ke tempat beliau besoknya pakai kereta. Ketemu lagi di tempat yang sama, ngobrol tentang rencana proyeknya. Naik tapi ternyata plafonnya 2 kali lipat, hampir 2 miliar saat itu ya plafonnya itu. Hampir 2 miliar. Ngobrol begitu, nggak nyampe sih, tapi lumayan lah. Tahu-tahu ada temennya yang beda lagi. Lu dipanggil sama bos, kata dia. Ada apa kata teman saya? Lu nggak tahu lah dipanggil sama bos. Bang, bentar ya. Saya ditinggalin lah bentar sama dia nemuin bosnya. Terus kemudian jalan dia udah lunglai gitu ya. Sedih, diem. Saya bilang, ada apa? Aduh, gimana ngomongnya, kata dia. Ngomong aja nggak apa-apa. Barusan dipanggil bos, proyek yang kita lagi dibicarain ini diambil sama bos. Diambil sama bos. Terus saya ketemu saya senyum aja nyantai gitu. Ya biarin aja kalau gitu mah, udah kerjain aja sama bos. Aduh, saya nggak enak banget sama Kang Riza. Ya biarin, kenapa? Saya mah kesini silaturahim, berarti belum rezeki saya bilang. Nyantai weh gitu. Dan alhamdulillah di hati memang nyantai saat itu gitu. Kan belum juga digenggam, baru ngobrol rencana. Tapi terus dia termenung, diam sebentar aja. Terus akhirnya, bentar ya, tunggu, jangan kemana-mana. Setelah sekian menit dia terdiam, saya nggak boleh kemana-mana, dia pergi ke ruangan lain. Teman saya, jangan-jangan proyeknya belum ada yang ngerjain, kata dia. Dia pergi ke ruangan lain, sekitar 10 menit kemudian, 15 menit kemudian, saya lupa lah karena udah lama, dia datang lagi. Ada peluang nih. Itu teman saya belum dapat partner untuk ngerjain proyeknya. Tapi dia karena belum kenal sama kamu, sama ente gitu ya, sama kamu, dia mau due diligence juga, wawancara dulu. Nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, nyantai, namanya juga ikhtiar. Siapa tahu rezeki, saya bilang. Dah, saya dipertemukan ke ruangan temennya itu, ditinggalin sama dia, saya sendirian beneran diwawancara. Wah, digali, nggak tahu saya berapa lama gitu ya. Kemudian dia berdiri, saya juga berdiri, terus dia ngajak salaman saya juga salaman. Selamat ya Pak Riza, saya mau proyek saya Pak Riza yang ngerjain. Nilainya berapa? Nilainya Masya Allah Tabarakallah. Nilainya 4 kali lipat dari yang pertama. Gede banget. Dan Masya Allah Tabarakallah, dengan wasilah itu kemudian ya Allah izinkan bisa, ya pokoknya melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat besar, sangat banyak dengan wasilah proyek yang kemudian didapatkan dengan apa? Alhamdulillah, izin Allah. Dengan meyakini bahwa kewajiban kita tuh cuma ikhtiar. Silaturahim itu adalah bagian yang kemudian Allah dan Rasulnya sampaikan. Gitu. Dan kalau sudah Allah, kalau sudah Rasulullah yang bilang, itu nggak mungkin salah, pasti benar. Kalau Riza yang ngomong banyak salahnya, belum tentu benarnya. Tapi kalau Allah yang bilang, Rasul yang bilang, nggak mungkin bohong. Prosentase benarnya bahkan tidak ada 99%, 100%. Pasti benar. Dan Masya Allah, saya yakin teman-teman semua, kita semua juga banyak mendapatkan bukti-bukti seperti ini dalam bentuk-bentuk yang lain. Cuma mungkin sebagiannya itu kadang-kadang nggak ngeh aja. Bahwa oh iya ya, kita kan cuma harus melakukan perintahnya. Kita kan cuma harus yakin bahwa apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya pasti benar. Dan seringkali kita tidak menghubungkan apa yang kemudian Allah Rasul sampaikan itu terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam urusan bisnis. Jadi silaturahim.
Niatkan karena Allah dan Rasulnya, gimana Allah aja dikasih rezekinya di mana. Belum tentu tempat yang kita datangi itu ngasih ordernya. Belum tentu closingnya, belum tentu kita bisa datang ke sini, closingnya sana. Kita datang ke sana, closingnya di sana. Kita datang ke sana, closingnya di situ. Terserah Allah aja. Tapi kita menggugurkan ikhtiar dan kewajiban kita. Oke, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.